Assalamualaikum, gimana kabarnya? Saya doakan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini saya akan menceritakan film yang diadaptasi dari kisah nyata dari insinyur sekaligus penulis terkenal, William Kamkwamba. Film ini berjudul The Boy Who Had Not to Win, rilis pada tahun 2019. Film ini dari negara Afrika. Dan sebelumnya saya peringatkan, konten ini hanya tayangan spoiler. Dan alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara utuh. Dan mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan aktivitas panen jagung di desa Malawi. Kemudian seseorang tiba-tiba terjatuh dan meninggal. Ia adalah John Kwakamba yang merupakan kakak dari Truwil Kamkwamba. Pada scene ini memperlihatkan hadirnya tokoh bernama Jeremia sebagai putra sulung John Kwakamba, orang yang akan mengambil alih pekerjaan yang ditinggalkan ayahnya. Scene berpindah pada aktivitas yang sedang dilakukan William Kamkwamba, putra dari Truwil Kamkwamba yang merupakan tokoh utama dari film ini. William adalah seorang anak sekolah yang berasal dari keluarga petani yang tinggal di dekat desa Wimbe. William terlibat dalam aktivitas memperbaiki radio untuk teman-teman dan tetangganya dengan cara otodidak. Truwil sehari-hari bekerja sebagai petani jagung. Kondisi cuaca di desa ini tidak menyenangkan, sangat panas dan terkadang hujan deras sampai mengakibatkan banjir. Kurangnya perhatian pemerintah mempengaruhi kurang majunya desa ini. Bahkan untuk membaca perkiraan cuaca, petani di desa ini harus mendengarkan radio. Hari ini merupakan awal kebahagiaan bagi William. Orang tuanya memberikan kejutan seragam sekolah untuknya. Agnes yang merupakan ibu dari William, ia meminta William untuk segera turun dan membersihkan diri. Diperlihatkan aktivitas William ketika harus mengambil air di dalam sumur terlebih dahulu, kemudian memindahkannya ke kamar mandi. Semuanya terlihat jauh dari kata sederhana. William sangat bahagia mendapati baju seragam ada di kamarnya. Ia langsung mengenakannya dan berlari keluar menghampiri orang tuanya. Keluarga Kamkwamba memang sangat memperhatikan pendidikan untuk anak mereka di tengah ekonomi yang tidak pernah stabil di desa ini. Hari pertama William pergi ke sekolah bersama sahabat dekatnya yaitu Gilbert, putra dari ketua desa ini. Upacara pembukaan telah dimulai. Terlihat guru Katikunda yang terlambat berlari dan bergabung bersama guru lainnya. Kepala sekolah menyampaikan bahwa dari sekolah ini mereka memiliki lulusan murid yang unggul pada nilai ijazah junior, termasuk Ani Kwakamba. Dia adalah kakak dari William Kamkwamba. Di tengah berjalannya upacara, tiba-tiba saja langit mulai menjatuhkan air hujan pertamanya. Setelah bertahun-tahun kemarau mengeringkan tanah desa ini, berita kebanjiran telah tersiar di Mozambik melalui siaran radio. Hujan semakin deras, anak-anak berlarian pergi masuk ke dalam kelas, kemudian disusul oleh Pak Guru Kacikunda. Ia memperkenalkan dirinya sebagai wali kelas mereka dan guru sains dari kelas ini. Seusainya jam pelajaran, William menemui guru Kacikunda untuk menyampaikan surat dari kakaknya. William menyampaikan isi suratnya tentang permintaan penempatan kakaknya di universitas. Dan sebaliknya, guru Kacikunda memastikan William untuk meminta ayahnya agar segera melunasi uang sekolahnya. Dikarenakan ayah William baru saja membayar uang mukanya saja. Guru Kacikunda mengatakan jika ia tidak melunasi uang sekolahnya, maka William akan dikeluarkan dari sekolah ini. Scene berpindah pada sebuah aktivitas keluarga Kamkwamba yang sedang menabur benih di bawah derasnya air hujan. William sedang belajar mempersiapkan ujian esok hari di jendela terbuka sambil menyalakan api di sumbu untuk menambahkan penerangan. Mama William datang dan memintanya untuk tidak menggunakan minyak tanah untuk belajar. Dia menyuruh William untuk segera membantu ayahnya bekerja di ladang. Terlihat kebingungan di wajah William dengan kondisi perekonomian keluarganya saat ini. Pada ujian sainsnya, William mendapatkan nilai yang bagus. Ia lulus pada mata pelajaran sains. Namun, William masih belum cukup puas. Setelah pulang sekolah, ia memutuskan untuk pergi ke tempat rongsokan hasil buangan dari pabrik tembakau. William berharap menemukan sesuatu yang dapat membantunya memberikan cahaya untuk belajar saat malam datang. William menemukan sebuah pompa dan aki yang sudah lama terpendam di tanah. Scene berpindah pada sebuah perkumpulan di rumah ketua. Di sana sedang ada tawaran bagi penduduk desa ini untuk menjual pohonnya yang akan dijadikan sebagai bahan bakar pabrik untuk mengeringkan tembakau. Beberapa orang menolaknya termasuk ketua desa ini dan Papa William. Namun sebagian besar mereka menerima tawaran untuk menjual pohonnya, termasuk keponakan Truwil, Jeremiah Kamkwamba. Hingga terjadi perdebatan keduanya.
Rewell menjelaskan padanya, penebangan pohon akan mengakibatkan keadaan desa ini lebih buruk. Akan ada banjir di tengah musim hujan ini. Jeremia tak menggubrisnya, bahkan ia mengatakan pada pamannya, ketika ia sudah memiliki uang, ia akan meninggalkan desa ini dan menyerahkan lahannya untuk Rewell. Langit kembali memperlihatkan musimnya. William sedang memasang perangkap burung untuk dijual. Konsentrasinya beralih ke suara mesin pemotong kayu. William berlari ke tempat lebih tinggi dan menyaksikan penebangan pohon besar-besaran. William bertemu dengan sekumpulan pemuda-pemuda jalanan. Awalnya ia hanya menjual hasil buruannya, namun ia melihat sebuah kerusakan pada radio. Padahal hari ini mereka ingin memutarnya untuk mendengarkan siaran pertandingan. William berlari ke rumahnya untuk mengambil baterai yang ada di radio Rewell. Sampainya di rumah, William juga mengatakan pada papanya untuk membayarkan uang sekolah. Rewell menjanjikan akan segera membayarkannya setelah panen jagungnya. Saat William mencoba menjelaskan rinciannya, Rewell terlihat sedang kesal dengan keputusan penduduk yang memilih menjual pohon-pohonnya. Rewell sangat cemas jika banjir melanda desanya. Hal ini akan mengakibatkan gagal panen tanamannya. William sudah kembali sampai pada teman-temannya. Ia menerangkan tentang sains yang ia tahu tentang bantuan baterai yang tadi ia ambil dari radio papanya. William pun berhasil memperbaikinya. Teman-temannya saling bersorak bahagia. Sepulangnya, ia melihat kakaknya sedang bertumbuh dengan guru kaki kuda. William tidak pernah tahu bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Ia pun meminta kepada Gilbert untuk merahasiakannya. Esokan harinya, William dan Gilbert kembali menghabiskan waktu di tempat barang rongsokan. William sedang mencoba membuat sebuah cahaya. Gilbert terus membahas hubungan kakaknya dengan guru kaki kuda. Ia meminta William untuk memberi pelajaran kepada guru kaki kuda. Gilbert memberikan ide kepada William untuk merusak sepedanya. Sampainya di sana, William ragu dan menolak untuk melakukannya. Gilbert kembali memberinya ide untuk mencuri lampu sepedanya saja, agar guru kaki kuda tidak bisa datang ke desanya pada malam hari untuk menemui Annie. Inilah awal yang membawa rasa penasaran William tentang sains lebih dalam. Saat ia mencoba mencabut lampu milik guru kaki kuda, ia melihat sebuah dinamo yang terhubung dengan lampunya. William meminta Gilbert untuk mencoba mengayuhkan sepedanya, dan lampu menyala. Saat kayuan sepeda terhenti, lampu kembali padam. Pada malam harinya, William mendengar percakapan kedua orang tuanya. Jika tidak ada biaya sekolah untuk William, karena mereka harus menyimpan uang untuk persediaan hidup ke depannya. Cuaca hujan datang semakin parah. Tepat pada waktu itulah kepala sekolah mengumumkan anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena belum membayar uang sekolah, termasuk William Kamkwamba. Derasnya air hujan membuat banjir di beberapa titik desa. Rewell terlihat dengan susah payah mempertahankan tanamannya yang terbawa air hujan. Tanaman keluarga Kamkwamba telah rusak parah setelah hujan terhenti. Rewell mencoba bernegosiasi dengan keadaan, terutama kepada pihak pabrik tembakau. Ia akan mencoba mendiskusikannya dengan sahabatnya, yaitu Daniel. Namun sampainya di sana, Rewell justru dirayu oleh Daniel untuk ikut menjual pohonnya. Karena tidak ada yang dapat dipertahankan di desa itu, pemerintah pun telah dibuat sibuk dengan urusannya, dan pastinya ia tidak akan mempedulikan perekonomian rakyatnya. Ia pun mengatakan bahwa setelah musim penghujan ini, akan datang musim kemarau yang kemungkinan akan membuat penduduk desa mati kelaparan. William dan ayahnya pergi setelah mengetahui penolakan dari sahabatnya. Dan berpindah di sebuah sekolah. William sedang mengendap-endap untuk masuk ke kelas sains. Setelah selesainya pelajaran, William memberanikan diri menemui guru kaki kuda. Mulanya ia hanya menanyakan tentang dinamo yang ada di sepedanya, namun masih belum puas dengan informasinya. Kemudian William membujuk guru sainsnya dengan sedikit mengancamnya tentang hubungannya dengan saudara perempuannya. William meminta agar membiarkan dirinya datang ke sekolah dan menghadiri kelasnya. Ia juga membujuk guru sainsnya agar dirinya dapat memiliki akses ke perpustakaan sekolah dengan seizin penjaga perpustakaan. Di sini William mulai belajar ihwal, teknik listrik, dan produksi energi. William menemukan sebuah buku berjudul Using Energy yang memberikannya pengetahuan tentang kincir angin yang bisa menyalurkan energi listrik. Akhirnya William menemukan ide untuk membuat sebuah kincir angin yang akan memberikan daya untuk mesin pompa air yang dapat mengirigasi lahan pertanian tersebut. Saat di perpustakaan, William dibantu oleh guru Sikelo yang kemudian membujuknya untuk meminta dinamo sepeda milik guru kaki kuda sebagai pelengkap komponen dalam membuat kincir angin tersebut. Pesta demokrasi telah sampai pada desanya. Calon-calon presiden berkampanye. Hari ini telah dinanti oleh warga desa Malawi, terutama ketuanya. Ia menyampaikan partisipasinya sebagai wakil rakyatnya tentang kesulitan ekonomi di desanya.
Namun hal ini ternyata justru mendatangkan musibah baginya. Para pengawal yang mendampingi kedatangan calon presiden justru mengamuk dan melukai ketua hingga parah. Terjadi keributan setelah ada suara tembakan. Para menteri berlarian menuju ke mobilnya dan lalu pergi. Kondisi ketua semakin parah. Ia hanya dibiarkan di rumah saja tanpa dibawanya ke rumah sakit. Hal ini mereka lakukan agar ketua aman dari segala ancaman di luar sana. Hasil panen keluarga Kamukambua tahun ini sangat buruk. Banyak jagung yang gagal panen. Dari semua yang mereka tanam hanya terkumpul beberapa kilo saja. Dan ini hanya cukup untuk kebutuhan mereka selama 60-70 hari ke depan saja. Istri Trewel, Nyonya Agnes, menghitung persediaan yang mereka miliki. Dan hasilnya masih kurang untuk bertahan 1 tahun menunggu panen selanjutnya. Hingga akhirnya Trewel menjual atap sengnya dan digantinya dengan pupuk jerami. Trewel mendengar berita tentang pemerintah yang menyangkal krisis pangan. Hal ini membuat Trewel marah dan memutuskan untuk ikut serta ke dalam truk bersama yang lain untuk berdemonstrasi. Agnes memintanya untuk tetap tinggal, namun Trewel menolaknya. Esokan harinya William kembali mengikuti kelas sains. Betapa terkejutnya ia saat kepala sekolah yang mengambil alih kelas ini, karena guru Kacikunda telah berhenti mengajar dan akan meninggalkan desa ini. William kembali terusir dari sekolahnya. Di tempat lain, guru Kacikunda sedang merayu Ani supaya ikut dengannya. Namun Ani menolaknya, dan beberapa saat pikiran Ani kembali berubah saat teringat keadaan keluarganya. Ia bersedia ikut dengannya asalkan ia diberikan mahar yang banyak untuk keluarganya agar dapat bertahan hidup. Namun guru Kacikunda tidak memiliki apapun yang Ani minta, karena sekolah sudah beberapa bulan terakhir tidak menggajinya. Langit telah mengisyaratkan bahwa musim kemarau akan tiba. Pada pertengahan tahun 2001, kegagalan panen, kekeringan, dan kelaparan yang terjadi telah menghancurkan desa ini. Masalah ini menyebabkan kerusuhan saat dibuat kebijakan penjatahan komoditas oleh pemerintah. Bantuan gandum dari pemerintah yang dijual dengan harga murah datang, menimbulkan kekacauan karena saling berebut. Kali ini William berhasil mendapatkannya dengan menyusup di antara keributan yang lain. Pada saat bersamaan, keluarga William dirampok oleh beberapa orang asing yang kelaparan, yang menyebabkan persediaan jagung untuk beberapa bulan di gudangnya ludes di dirinya. Kemarau datang semakin memperparah keadaan penduduk yang tersisa. Orang-orang perlahan telah meninggalkan desa ini. Trewel telah kembali bersama mereka setelah memutuskan untuk tidak jadi pergi ke kota. Namun keadaan telah menjadi semakin lebih memburuk. Persediaan makanan hanya tersisa dari apa yang William dapatkan. Trewel memutuskan kepada mereka untuk membatasi persediaan makanan yang tersisa. Kesepakatan satu keluarga hanya akan mendapatkan jatah makanan 1 kali dalam sehari. Trewel tetap bersikukuh bahwa kondisi tersebut akan membaik, dan ia mengajak semua anggota keluarga untuk berdoa meminta hujan. William terus berpikir untuk dapat keluar dari kondisi saat ini. Dia semakin antusias membuat kincir angin untuk membantu keluarganya. Malam harinya William pergi menemui Ani. Dia meminta bantuan padanya untuk meminjamkan dinamo pada guru Kacikunda. William menceritakan rencananya untuk membuat pompa air yang akan mengaliri kebun mereka. Ani menatap William sambil berpikir tentang keputusan yang akan diambilnya. Esokan harinya Ani benar-benar pergi dengan guru Kacikunda. Ani meminta mahar berupa dinamo dari guru Kacikunda. Kemudian ia hanya meninggalkan sepucuk surat untuk orang tuanya, bahwa ia memutuskan untuk pergi agar berkurang jatah makanan dari keluarganya. Sementara saudara perempuannya kabur dengan guru Kacikunda, meninggalkan keluarganya, demi menyelamatkan keluarga Kamukambua dari keterpurukan. William membangun rencana untuk membangun kincir angin untuk memberi aliran tenaga pada pompa air listrik, yang komponen elektroniknya ia dapatkan dari usaha memulung. Pada langkah pertamanya, William membangun sebuah prototip kecil bersama teman-temannya dan sukses. Pada usaha selanjutnya, ia mencoba membangun bentuk kincir angin yang lebih besar. Namun usahanya ini membutuhkan bantuan dari sang ayah. William mencoba meminta izin untuk memakai komponen yang ada pada sepeda sang ayah, yang merupakan satu-satunya aset yang dimiliki keluarga tersebut. Ayahnya pesimis dengan berujar bahwa usaha anaknya akan sia-sia dan akan hancur. Trewel bahkan sempat mengamuk kepada William dan mengatakan agar ia tak lagi membuang-buang waktu seperti ini dan membantunya untuk bercocok tanam. Namun keadaan berbalik setelah William mendapatkan bantuan dari ibunya. Kini William dan ayahnya dapat sama-sama saling mengerti. Akhirnya mereka berdua bersama teman-temannya dan beberapa warga dari desa bergotong royong membangun kincir angin dengan ukuran yang besar. Setelah beberapa menit,
Hasil riset miliknya menunjukkan keberhasilan. Sebuah air perlahan mulai muncul dan mengaliri seluruh tanaman perkebunan milik mereka. William juga mengatakan pada Trewell bahwa sebentar lagi ada kunjungan dari sebuah universitas untuk melihat hasil kincir angin yang dibuatnya, dan bahkan William mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya. Namun ia telah memutuskan untuk tetap tinggal di desa ini. Ia akan membantu ayahnya berkebun. Namun Trewell justru meminta William untuk meneruskan sekolahnya karena kincir angin ini membutuhkan perbaikan dari William agar lebih sempurna. Dan film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Dan bye-bye. Assalamualaikum.